Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Nah, kali ini dalam segmen Cerita Nina Bobo, di mana saya akan membacakan cerita untuk menemani waktu sebelum tidur kalian. Melanjutkan cerita dari Bang Hendra Supriyatna tentang kisah masa muda gurunya, yaitu Pak Yanto, yang menjadi musyafir keliling Indonesia pada tahun 70-an. Episode sebelumnya, Yanto diundang ke Gunung Semeru untuk mendengarkan kisah tanah Jawa dari penguasa Gunung Semeru dan telah berhasil menancapkan paku ketujuh di Bromo. Lalu sekarang dia melanjutkan perjalanan menuju ke Gunung Lawu. Bagaimana kisahnya dan ada rintangan apa? Letakkan gadget kalian, pejamkan mata, ceritanya mulai dari sini. Setelah melaksanakan penancapan paku emas di kaki Gunung Bromo, Yanto kembali melanjutkan perjalanannya menuju ke arah Gunung Lawu, melewati kota Malang, Kediri, dan Madiun. Dalam perjalanannya, tidak henti-hentinya Yanto merasa bersyukur atas nikmat dari setiap perjalanannya. Banyak hikmah yang selalu dapat ia ambil akan arti hidup yang sesungguhnya. Alhamdulillah ya Allah, penancapan di Gunung Bromo lancar, tidak ada halangan sedikit pun. Sekarang saya akan ke Gunung Lawu menancapkan paku ke-8. Saya harus melewati kota Malang, Kediri, dan Madiun. Semoga di perjalanan dilancarkan dari segala halangan dan rintangan. Amin. Kembali Yanto berjalan dan berzikir serta bersolawat dengan senyum kalau berpapasan dengan orang lain, dan selalu menundukkan kepala kalau berpapasan dengan orang yang lebih tua darinya. Tiba-tiba hujan besar turun, namun Yanto terus berjalan. Dia tidak henti-hentinya berucap syukur atas nikmat besar yang turun. Walaupun hujan, dia tetap berjalan dan terus dalam hatinya mengucap kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, sampailah Yanto di kota Malang. Dia masuk ke wilayah itu pada malam hari yang sangat sunyi, di area yang masih terdapat banyak pohon besar. Jalanannya sangat sunyi, membuat yang lewat berdiri bulu kuduknya. Singkat cerita, berhari-hari Yanto telah berjalan melewati kota Malang, Kediri, dan Madiun. Kini Yanto hampir sampai di Gunung Lawu melalui jalan Kemagetan, dan sudah nampak pemandangan Gunung Lawu yang sangat indah. Yanto pun berjalan memasuki pemukiman penduduk di malam hari. Nampak sangat sepi dengan penerangan dari obor-obor bambu di depan rumah warga. Yanto terus berjalan menyusuri jalan, dan kebetulan dia melihat ada pos ronda dengan 3 warganya yang sedang bermain catur. Sebut saja namanya Karno, Darto, dan Paijo. Yanto lalu mendekati mereka dan memberikan salam. Assalamualaikum Pak. Lalu dijawab bersamaan oleh ketiga warga tersebut. Saya Yanto Pak, boleh numpang istirahat? Silahkan Mas Yanto, boleh banget, monggo. Saya Paijo, ini Darto dan Karno. Biasa Mas, jaga kampung sambil main catur. Perkampungannya sangat sepi ya Pak, padahal pas maghrib. Iya Mas, kampung ini sedang diteror pocong. Pocongnya Pak Warman. Pocong? Iya Mas, jadi ceritanya begini Mas. Pak Warman itu adalah juragan kaya yang suka menagih hutang ke seluruh desa dengan membawa 2 anak buahnya. Dia menarik paksa hutang-hutangnya dengan bunga yang tinggi. Sebut saja Pak Tono yang ditagih hutang, sampai dia diusir dari rumahnya karena hutangnya tak kunjung bisa dibayar. Tono, Tono, keluar kau, ucap Pak Warman. Tono pun keluar rumah dengan wajah yang ketakutan kepada Pak Warman. Ampun juragan, saya belum bisa bayar hutang. Saya tak punya uang sedikit pun. Beri saya waktu Pak untuk membayar hutangnya. Waktu? Kau itu sudah kuberi banyak waktu, tapi tidak juga membayar. Sekarang kau pergilah dari rumah ini. Sekarang rumah ini milikku. Ampun juragan, saya, istri dan anak saya mau tinggal di mana kalau saya pergi dari rumah ini? Saya mohon juragan, beri saya waktu. Alah, kalian, usir orang ini. Kedua anak buah Pak Warman mengusir paksa keluarga Pak Tono. Pak Tono tetap bersikeras dengan memohon, namun tak digubris oleh Pak Warman. Bahkan
Anak buahnya menarik paksa dan melemparkan Pak Tono keluar rumah. Akhirnya, Pak Tono beserta keluarganya mengungsi di musola. Dan kebetulan ada Pak Haji Sanusi lalu mengajak keluarga Pak Tono ke rumahnya. "Pak Tono, sama istri dan anak kenapa di musola?" "Saya diusir paksa sama Pak Warman karena belum bisa bayar hutang. Jadi rumah saya diambil Pak Haji. Tolong saya dan keluarga saya, Pak." "Astagfirullah. Ya sudah, Pak Warman ke rumah saya saja. Kebetulan di pinggir rumah saya ada gudang kecil. Nanti dibersihkan saja buat Pak Tono. Lumayan besar kok. Nanti kita bersihkan bersama ya. Ayo Pak, ikut saya," kata Pak Haji Sanusi. Lalu Pak Tono pun ikut dengan Pak Haji Sanusi dan berdiam di rumahnya. Sementara Pak Warman dengan bengisnya menagih ke setiap rumah warga yang belum bisa membayar hutangnya. Banyak dari warga yang diambil paksa ternaknya sekedar untuk membayar bunganya. Keresahan warga dengan penagihan hutang Pak Warman membuat warga ketakutan karena anak buah Pak Warman tidak segan-segan main pukul. Dan kembali Pak Warman berkeliling dengan didampingi oleh kedua anak buahnya. Namun warga sudah mengunci rumahnya karena ketakutan dengan kedatangan Pak Warman, dengan ditemani oleh kedua anak buahnya yang selalu membawa golok. "Sialan, warga semuanya gak ada yang keluar. Mereka mengunci rumahnya. Kurang ajar. Minjemnya enak dengan memelas-melas, giliran ditagih pada ngumpet. Dasar kurang ajar." Dan sekarang Pak Warman menuju ke rumah Pak Darto yang juga memiliki hutang kepadanya. Ketika Pak Darto hendak masuk ke rumah, dikejarlah oleh kedua anak buah Pak Warman hingga dia tak bisa masuk rumah. "Mau kemana kau Darto? Cepat bayar hutangmu. Kau banyak alasan buat bayar hutangmu. Ayo cepat bayar." "Saya sedang tidak bekerja Pak Warman, jadi saya belum bisa bayar hutang." "Alah, bunganya saja sudah menumpuk. Sekarang juga kau bayar atau kambingmu akan saya bawa." "Jangan Pak, itu ternak saya satu-satunya. Jangan diambil. Saya janji saya akan bayar bunganya." "Ah, banyak alasan. Berapa kali alasanmu sama? Kalian, ambil kambingnya, bawa pulang." "Saya mohon juragan, jangan bawa kambing saya." Namun kedua anak buah Pak Warman menendang Darto hingga tersungkur ke belakang dan segera membawa kambing dari Pak Darto yang diikat di samping rumahnya, lalu dibawa pergi. Pada saat itu, warga sangat resah dengan cara penagihan hutang yang dilakukan secara paksa dan bengis oleh Pak Warman. Hingga suatu saat, ketika Pak Warman hendak menagih hutang ke salah satu warga, tiba-tiba hujan besar turun. Lalu dia pun mengeluarkan payungnya dan berjalan menuju ke rumah warga yang bernama Pak Tardi. Namun ternyata di rumah Pak Tardi sedang ada banyak ramai orang. "Ada apa di rumah Tardi? Tumben banyak orang. Kalian cepat, panggil Tardi keluar rumah." Kedua anak buah Pak Warman dengan membawa goloknya masuk ke depan rumah Pak Tardi yang banyak orang, memanggil dengan suara keras. Kalian berdua berucaplah yang sopan. Keluarga ini sedang berduka," tegur dari Haji Sanusi. "Pak Haji jangan ikut campur urusan hutang Pak Warman. Dia sedang menagih ke rumah ini." "Tardi, keluar kau cepat, bayar hutangmu." "Sabar Pak Warman, Pak Tardi sedang berduka. Anaknya meninggal dunia. Alangkah lebih baiknya menagih hutangnya nanti saja Pak," kata Pak Sanusi. "Pak Sanusi jangan ikut campur urusan saya, atau saya tidak segan-segan memukul Anda Pak Sanusi." Pak Sanusi hanya menghela nafas panjang, nampak raut sedih dan ketakutan dari Pak Tardi yang menundukkan kepalanya. "Saya tidak peduli keluargamu mati, yang penting kau bayar hutangmu Tardi." "Saya janji Pak, besok saya bayar bunganya. Hari ini saya sedang berduka, tolong kasih saya waktu." Nampak warga di sana sudah sangat geram dengan ulah Pak Warman. Namun apa daya, warga yang sedang berada di dalam rumah Pak Tardi hanya terdiam. Bahkan banyak pula yang ikut ketakutan karena memiliki hutang juga kepada Pak Warman. "Baiklah, saya kasih waktu. Besok pagi kalau kau tak bisa bayar hutang, terpaksa rumahmu aku ambil. Ayo pergi." Pak Warman pun pergi walau dengan kondisi guyuran hujan yang sangat lebat, dengan berlindung di bawah payungnya. Namun ketika Pak Warman baru melangkah 30 meter, tiba-tiba petir menyambar tubuh Pak Warman dan membuat seluruh warga berdiri
karena suara petir yang sangat menggelegar. Nampak kedua anak buah Pak Warman lari ke rumah Tardi dan berteriak, "Tolong, tolong!" Sontak warga pun berdiri dan melihat kedua anak buah Pak Warman berteriak. "Hei kalian, kenapa berteriak? Ada apa?" ucap Pak Sanusi. "Tolong Pak Haji, Pak Warman tersambar petir, tolong!" Nampak pada raut warga, ada yang merasa senang, ada pula yang merasa kasihan. Akhirnya Pak Haji Sanusi mengarahkan warga untuk melihat kondisi Pak Warman. Setelah hujan mulai reda, kini warga melihat kondisi Pak Warman yang telah tersambar petir. Ketika warga melihat Pak Warman, dia sudah tergeletak dengan sangat mengenaskan. Kulitnya hitam legam. Isi kepalanya terurai, membuat seluruh warga mual dibuatnya. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. "Ayo Pak, yang punya kain panjang, bawa ke sini. Kita angkat jenazahnya." Lalu jenazah Pak Warman ditutupi sarung dan dibawa ke rumahnya yang tidak jauh dari desa itu. Sesampainya di rumah, nampak istri Pak Warman histeris ketika melihat Pak Warman yang sudah tidak bernyawa. Kedua anaknya pun menangisi kematian Pak Warman yang sangat mengenaskan. Tubuh Pak Warman dibaringkan ke ruang tamu. Singkat cerita, setelah prosesi pemandian jenazah, mayat Pak Warman pun dikafani. Namun terjadi hal yang aneh. Darah hitam dan bau keluar dari tubuhnya. Bahkan kain kafan sudah diganti berkali-kali karena selalu basah oleh darah tersebut. Akhirnya tidak ada cara lain selain memaksakan kondisi itu. Pagi itu, jenazah anak Pak Tardi dan juga Pak Warman dikuburkan secara bersamaan di pemakaman desa setempat. Singkat cerita, ketika jenazah Pak Warman dimasukkan ke dalam liang lahat, tiba-tiba kondisi mendung dan hendak hujan. Lalu dengan cepat hujan datang dengan sangat lebat, disertai petir yang menyambar-nyambar, membuat Darto yang ada di liang lahat langsung menutup pocongnya dengan papan kayu. Dia tidak tahu bahwa ikatan tali pocong Pak Warman belum dibuka karena warga berlarian dalam kondisi hujan besar disertai petir. Singkat cerita, hanya ada beberapa keluarga yang bertahan untuk mendoakan jenazah Pak Warman dengan dipimpin oleh Pak Haji Sanusi. Setelah prosesi selesai, mereka pun pulang ke rumahnya masing-masing. Namun, di pikiran Darto terbayang apakah dia sudah membuka tali kafan atau belum. Maghrib pun tiba. Suasana desa tersebut yang hanya diterangi oleh obor-obor bambu nampak begitu suram, dengan kondisi desa yang sedikit mencekam, diiringi lolongan anjing yang tidak henti-hentinya, seolah-olah menandakan sesuatu buruk akan datang ke desa tersebut. Darto sedang terduduk di depan rumahnya, menikmati kopi dan sebatang rokoknya, sambil menikmati udara malam. Namun, lolongan anjing tak henti-hentinya membuat Darto merinding. Suasana desa kok jadi begini ya? Itu dari tadi anjing terus melolong, mana merinding lagi, asem. Sedang asiknya bergumam di hatinya, tiba-tiba terdengar suara. Darto, Darto, Darto. Panggilan itu membuat Darto terdiam, karena suara itu sangat tidak asing di telinga Darto. Dengan badan bergetar, Darto melirik ke samping rumahnya. Dia pun dibuat kaget ketika melihat ada sosok berbalut kain putih dengan wajah hitam dan kapas yang masih berada di hidungnya, membuat Darto hanya mematung dan terbelalak matanya karena ketakutan. Itu adalah sosok pocong Pak Warman, membuat Darto langsung jatuh pingsan setelah melihat pocong Pak Warman di samping rumahnya. Di tempat lain, Pak Tardi bersama istrinya sedang berada dalam rumahnya. Mereka masih berduka karena kepergian anak kesayangannya. Tiba-tiba, mereka dikejutkan dengan ketukan pintu yang sangat keras. Sontak membuat Pak Tardi terbelalak kaget karena ketakutan. Pintu itu diketuk dengan sangat keras, seperti sesuatu yang dibenturkan ke pintu rumahnya. Siapa ya Bu? Malam-malam begini mengetuk rumah kita? Nggak tahu Pak. Coba lihat dulu. Siapa tahu Pak Haji Sanusi atau warga lainnya yang tadi ikut tahlilan di rumah kita.
Mungkin ada sesuatu yang ketinggalan. Ya sudah, saya lihat dulu ya Bu. Pak Tardi lalu berdiri dan berjalan ke arah pintu. Namun pintu terus digedor hingga berdiri bulu kuduk Pak Tardi. Pak Tardi kemudian mengintip di jendela yang berada dekat di samping pintu tersebut. Dan alangkah kagetnya, terdapat sesosok pocong sedang berdiri membelakanginya. Hingga Pak Tardi bergetar dan sosok itu melompat ke arah jendela, membuat Pak Tardi tersungkur ke belakang karena kaget dan takut. Pocong! Sontak Pak Tardi masuk ke kamarnya dengan wajah pucat dan ketakutan. Sosok pocong itu seperti mengelilingi rumah Pak Tardi karena terdengar loncatan-loncatan kaki. Dan sesekali jendela kamar Pak Tardi digedornya dengan suara. Tardi, bayar hutangmu, Tardi. Tardi dan istrinya ketakutan dan hanya bisa berpelukan karena mendengar suara mengerikan dari pocong Pak Warman. Di pagi harinya, warga desa dibuat ramai karena dihantui oleh sosok pocong Pak Warman. Akhirnya, seluruh warga desa ke rumah Pak Sanusi untuk membicarakan masalah semalam karena banyak warga yang diteror oleh sosok hantu pocong dari Pak Warman, terutama Darto dan Tardi. Baik semuanya, tenang dulu. Ada apa ini rame-rame kesini? Pak Sanusi, tolong kami Pak. Saya semalam diteror pocong dari Pak Warman hingga saya terjatuh pingsan, ucap Darto. Semalam juga sosok pocong itu meneror rumah kami Pak. Saya dan istri dibuat ketakutan oleh sosok pocong Pak Warman. Loh, tidak mungkin orang yang sudah meninggal datang lagi. Baik, saya akan kasih solusi. Kita siagakan ronda dan dijadwalkan. Bagaimana? Kalau ada yang melihat sosok itu, cepat minta tolong supaya petugas ronda datang ke sana. Lalu akhirnya, tugas ronda pun diadakan dan dijadwalkan oleh Pak Haji Sanusi untuk menjaga kampung yang sedang diteror oleh sosok hantu pocong dari Pak Warman. Nah, begitu ceritanya Mas Yanto. Sekarang malam ketiga ronda dan selalu saja ada teriakan warga minta tolong karena ulah hantu pocong itu. Oh, begitu ceritanya Pak. Biar saya luruskan, biar tidak melenceng dari akidah kita bahwa orang yang sudah meninggal itu masuk ke alam barzah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya selama hidup. Sosok hantu pocong itu mungkin hanya jin usil yang memanfaatkan situasi. Iya Mas, tetap aja warga meyakini itu hantu pocong Pak Warman. Sambil menghela nafas panjang, Yanto mencoba menyadarkan warga bahwasanya yang mati tidak akan bergentayangan dan dia yang mati sedang diadili di alam barzah. Sosok itu hanyalah jin yang memanfaatkan situasi dengan menyerupai sosok pocong dari Pak Warman. Mas Yanto ini dari mana dan hendak kemana? Tanya Mas Darto. Saya dari Cirebon Pak. Saya mau ke Gunung Lawu. Saya ini pecinta alam. Gunung Lawu ya? Sudah dekat Mas. Dari sini saja sudah kelihatan. Ya sudah. Saya boleh istirahat di sini Pak. Sekalian ikut ronda. Biar pagi-pagi nanti saya berangkat menuju Gunung Lawu. Wah, boleh banget Mas. Dengan senang hati. Mari sini. Nih, ada singkong rebus. Kopi juga ada. Sini-sini Mas. Wah, kayaknya enak nih. Apalagi singkongnya masih ngebul Pak. Sedang asiknya mengobrol, tiba-tiba terdengar teriakan dari warga yang minta tolong. Seorang pemuda lalu berlari ke arah pos ronda tersebut. Sebut saja namanya Jono. Kamu kenapa John? Lari-lari gitu, ada apa? Tanya Pak Ijo. Saya tadi habis dari kampung sebelah, dari rumah saudara saya. Setelah melewati pemakaman, saya dikejar pocong. Kayaknya pocong Pak Warman. Dia melayang mengejar saya, ucap Jono dengan wajah pucat. Jono pun ditenangkan dan diminumkan air dan akhirnya dia bisa tenang, lalu menceritakan awal kejadiannya. Waktu itu saya sedang berada di kampung sebelah di rumah kakak saya. Karena sudah lewat maghrib, saya pun memberanikan diri pulang sendiri. Sampailah ketika lewat pemakaman umum. Dan setelah berada di pertengahan jalan dekat pemakaman umum, tiba-tiba ada yang panggil nama saya. Nah, sontak saya melirik ke belakang. Ternyata pocong Pak Warman. Dia berdiri di belakang saya. Saya langsung lari, tapi pocong itu mengejar saya dengan melayang tanpa menyentuh tanah. Mas Jono, istighfar dulu.
banyak-banyak berdoa. Sebelum atau sesudah bepergian, selalu dibiasakan baca doa, meminta perlindungan kepada Gusti Allah. Insya Allah hal ini gak akan terjadi. Iya mas, wajahnya itu loh mas, serem banget. Apalagi kapasnya masih nempel di lubang hidungnya. Wajahnya hitam, ngeri mas. Tidak lama Pak Sanusi sebagai ketua RT di desa tersebut, atau disebut Pak Haji, datang membawa termos kopi. Assalamualaikum. Lalu dijawab serentak oleh orang-orang yang berada di pos ronda. Pak Haji. Oh iya Pak Haji, ini Yanto. Dia sedang menumpang istirahat di sini. Saya Yanto Pak, saya izin istirahat di sini dulu ya. Oh nak Yanto, dari mana dan mau kemana? Kayaknya dari jauh. Saya dari Cirebon Pak, hendak ke Gunung Lawu. Saya ini pecinta alam. Oh Gunung Lawu, sudah sangat dekat nak. Gunungnya saja kelihatan dari depan. Tinggal beberapa kilo lagi sampai kok ke gunung itu. Kamu kenapa John? Mukamu kok pucat sekali. Apa sedang sakit? Saya dikejar pocong Pak Warman Pak Haji. Asem, mana serem banget lagi. Sial aku malam ini Pak Haji. Darto, Paijo dan Karno pun sedikit tertawa dengan ekspresi Jono yang memang mukanya bikin ketawa orang. Maaf Pak Haji, emang ada teror hantu pocong di desa ini? Kalau boleh saya tahu? Ini sudah 5 hari wafatnya Pak Warman. Setiap hari hantu itu datang ke rumah-rumah warga dengan menggedor pintu dengan kepalanya dan menagih hutang-hutang warga. Warga di sini sangat ketakutan dan resah dengan hantu pocong dari Pak Warman. Sudah banyak ustadz atau paranormal yang datang ke desa ini, tapi sama saja pocong itu datang lagi, malah meneror ustadz dan paranormal itu. Saya yakin ini bukan Pak Warman. Ini adalah jin usil yang memanfaatkan situasi dengan meninggalnya Pak Warman. Insya Allah Pak Warman sedang mempertanggungjawabkan perbuatannya selama di dunia di alam barzah. Makanya jin-jin usil menyerupai bentuk orang yang sudah meninggal dengan halusinasi yang ditakutkan orang-orang dengan wujud pocong Pak. Jadi kita sebagai seorang muslim tidak boleh mempercayai orang yang sudah wafat menjadi hantu. Keluar dari akidah kita sebagai seorang muslim. Wah. Nak Yanto ini pengetahuan tentang agamanya sangat mengesankan ya. Ya awalnya saya juga begitu nak, meyakinkan para warga. Namun ketika saya melihat sendiri pocong itu dengan wajah Pak Warman yang hitam karena tersambar petir, hampir saja saya mempercayainya nak Yanto. Jadi kita sebagai seorang muslim yang taat, kita diwajibkan membaca doa-doa perlindungan sebelum bepergian atau sesudah bepergian. Dengan banyak doa yang telah diajarkan, ya paling kecilnya kita membaca basmalah lah. Warga yang berada di pos ronda terdiam mendengar penjelasan detail dari Yanto. Mereka hanya menganggukkan kepala. Ternyata mereka semua sudah ditipu daya oleh jin-jin usil agar akidah mereka melenceng dari agama yang menganggap orang yang sudah mati berubah jadi pocong. Yanto tiba-tiba terbayang gambaran saat Darto belum membuka ikat kepala kain kafan dari Pak Warman yang membuat jin-jin usil itu berulah agar mitos ikat kepala yang tidak dilepas maka yang mati akan jadi pocong. Kejadian itu pun dimanfaatkan oleh jin fasik karena tali ikatan pocong Pak Warman belum dibuka. Pak Darto, apa ikatan kepala Pak Warman Pak Darto buka saat masuk ke dalam liang lahat? Ucap Yanto melirik ke arah Pak Darto yang berada di pos ronda. Saya lupa ya, dibuka atau belum mas? Perasaan sudah, tapi kayak ada yang ganjal. Itulah, tali ikatan kain di kepala belum terlepas. Hal itu dimanfaatkan oleh jin fasik untuk merubah wujudnya menjadi pocong dari Pak Warman. Darto, apa belum kau lepaskan ikatan tali pocongnya? Tapi kalau diingat-ingat, kayaknya emang belum sih. Karena Pak Haji tahu sendiri kan, situasi hujan besar dan sambaran petir. Jadi saya buru-buru Pak, maafkan saya. Wah, kamu Darto, jadi kita dihantui oleh pocong itu. Dan betul kan kata Yanto, hal itu dimanfaatkan oleh jin-jin usil. Setelah sebab dan musababnya diketahui, akhirnya malam itu juga mereka memutuskan ke rumah Bu Warman, sekedar ingin meminta izin untuk membongkar makam karena tali pocong dari Pak Warman belum dibuka. Setelah menjelaskan perkaranya, Bu Warman pun mengizinkan. Bu Warman pun ikut beserta anak-anaknya yang sudah remaja. Selepas sisa, ketika jam 8 malam, semua warga berkumpul sambil membawa cangkul,
yang akan pergi ke pemakaman desa untuk membongkar kembali kuburan dari Pak Warman, untuk membuka ikatan tali pocongnya biar tidak dimanfaatkan oleh jin-jin usil menghantui para warga desa. Baik, semua warga sudah berkumpul. Kita tahu desa kita sedang diteror oleh pocong Pak Warman yang merupakan jin fasik yang merubah wujud jadi pocong Pak Warman dan memanfaatkan situasi sebab tali pocong Pak Warman belum dibuka oleh Pak Darto. Saya mewakili dari Pak Darto meminta maaf atas kelalaiannya karena kita tahu sendiri situasi pada saat itu banyak warga sedang berlari karena hujan. Singkat cerita, Pak Haji Sanusi dan seluruh warga membawa cangkul diikuti oleh Yanto ke area pemakaman yang hanya berjarak tidak jauh dari desa tersebut. Setelah warga sampai di area depan pemakaman, serentak mereka dikagetkan dengan suara lolongan anjing yang bersautan tidak henti-hentinya. Suasana di area pemakaman sangat gelap. Warga hanya mengandalkan obor-obor dari bambu sebagai penerangannya. Waduh, suasananya kok malah serem begini. Darto, merinding gak kau? Bulu kuduku merinding, ucap Paijo. Saya dari tadi diam karena sangat takut, Jo. Apalagi sampai melihat lagi pocong Pak Warman itu. Ih, serem, gak mau lagi-lagi dah pokoknya. Yanto pun mendengar percakapan Paijo dan Darto. Juga warga yang saling lirik satu sama lain karena situasi yang sangat mencekam ditambah lolongan anjing yang tak henti-hentinya. Angin tiba-tiba meniup semua obor para warga hingga membuat keadaan warga menjadi ketakutan karena angin besar datang secara tiba-tiba membuat penerangan warga mati semua. Warga sangat ketakutan, hampir semuanya lari namun ditahan oleh Yanto. Berhenti, jangan ada yang lari, jangan takut. Ini semua ulah dari jin-jin usil yang ingin mengecilkan iman kalian supaya takut kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacakan bismillah dan nyalakan kembali obor-obor kalian. Yanto yang berada di depan bersama Pak Haji Sanusi menenangkan para warga agar tidak ada yang berlari dan melanjutkan perjalanan untuk membongkar kembali makam dan membuka ikatan tali pocong dari Pak Warman. Setelah warga menyalakan kembali obor-obor mereka dengan mengucapkan basmalah, akhirnya penerangan kembali menyala. Warga pun melanjutkan perjalanan masuk ke area pemakaman karena makam dari Pak Warman berada di paling belakang ujung makam. Warga masih nampak ketakutan karena situasi, apalagi Paijo dan Darto sudah sangat ketakutan. Terlihat dari wajah tegang mereka yang membuat Yanto hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Setelah beberapa menit berjalan, warga akhirnya akan sampai ke area di mana Pak Warman dimakamkan. Di kejauhan, tepat di makam Pak Warman, ada asap mengepul di sekitar makam Pak Warman. Semua warga menghentikan langkahnya karena dihentikan oleh Yanto. Semuanya berhenti dulu. Kita lihat di makam itu bukan makam dari Pak Warman yang masih ada bunganya. Ada asap putih di sekitar makam itu. Itu asap apa ya nak Yanto? Tanya Pak Sanusi. Kita tunggu dan lihat saja Pak. Itu adalah perubahan jin fasik yang akan menyerupai wujud pocong Pak Warman. Penjelasan Yanto membuat semua warga merasa ketakutan melihat dengan mata kepala sendiri perwujudan asap putih, dan lama-kelamaan semakin menebal asap tersebut dan samar-samar terbentuklah wujud pocong di samping area makam Pak Warman. Pocong? Tenang semua, jangan takut. Kalau kalian tidak mau melihatnya, tutup mata kalian dan jangan takut pada jin itu. Biar saya yang akan maju ke area makam almarhum Pak Warman. Karena jarak dari tempat warga berhenti ke area makam Pak Warman hanya berjarak 30 meter, semua warga melihat wujud pocong yang bergerak ke kiri dan ke kanan, seolah terhempas oleh angin dan tidak menempel ke tanah, atau wujud pocong itu mengambang di atas tanah. Lalu dengan membaca doa-doa, Yanto berjalan dengan doa-doa tertentu. Dikuncilah makhluk jin itu yang berwujud pocong. Yanto berjalan menuju ke arah makam Pak Warman, di mana pocong itu berdiri. Dan ketika Yanto sudah mendekatinya, pocong itu bergetar hebat karena dia tidak bisa bergerak, hanya terdiam sambil kepalanya bergetar keras dan menunduk, menyampingkan wajahnya, tidak ingin melihat ke arah Yanto. Yanto sudah berada dengan jarak 2 meter dengan pocong tersebut. Astagfirullah. Hei kau jin fasik, kau membuat ulah dengan merubah wujudmu menjadi orang yang telah meninggal. Ampun, ampun, lepaskan, lepaskan,
Saya ingin pergi. Panas, ucap pocong dengan suara rintihan. Kau sudah meneror warga desa dengan wujud perubahanmu menjadi sosok pocong. Apa yang kau inginkan, makhluk laknat? Saya hanya main-main saja, menakuti para warga karena ikatan tali pocong si mayit belum dibuka oleh manusia itu. Tolong lepaskan saya dari kuncian ini. Akhirnya, satu persatu warga memberanikan diri berjalan ke arah Yanto. Dan sudah berada di belakang Yanto melihat pocong yang menundukkan kepalanya dengan badan yang bergetar hebat. Kalian lihat dan dengar sendiri kan? Dia hanyalah jin usil yang merubah bentuk. Jadi jangan percaya orang yang telah meninggal hidup kembali menjadi pocong. Semua itu melanggar akidah kita sebagai muslim kalau kita mempercayainya. Penjelasan Yanto akhirnya membuat warga satu persatu hilang rasa takutnya. Dan bahkan ada yang hendak menyerang dengan paculnya, namun ditahan oleh Yanto dan Pak Sanusi. Tahan Pak, jangan gegabah. Dia bukan makhluk fana yang seenaknya bisa kita pukul. Percuma Bapak pukul, karena tidak akan bisa menyentuhnya. Ah iya kamu, coba kalau sendiri, mana berani, kata warga yang lainnya. Akhirnya Yanto membacakan doa-doa dan ayat Al-Quran yang membuat jin fasik itu bergetar hebat. Nampak asap keluar dari wujud sosok pocong itu seperti terbakar. Yanto lalu membuka kunci dari sosok pocong itu dan akhirnya dia bisa bergeser ke belakang dengan menggelepar hebat. Lama-kelamaan berubah menjadi asap putih dan hilang di gelapnya malam di area pemakaman. Alhamdulillah atas pelindungan dan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan percaya bahwa yang meninggal akan berubah menjadi sosok hantu, mau kuntilanak, pocong atau yang lainnya. Mereka semua itu jin fasik yang berubah, yang memanfaatkan situasi agar membuat rasa takut di hati kita dan mempercayainya. Dan kita sebagai muslim yang taat mempercayai alam barzah tempat si mayit mempertanggungjawabkan perbuatannya selama di dunia. Jadi kita semua bisa mengambil pelajaran dari kejadian ini. Seluruh warga pun menganggukkan kepalanya masing-masing. Mereka sedikit paham dengan ucapan yang dikatakan oleh Yanto. Singkat cerita, makam dari Pak Warman pun dibongkar oleh warga. Lalu mereka pun melepaskan ikatan dari pocong Pak Warman. Dan setelah itu mayat dari Pak Warman pun kembali dikuburkan. Yanto memimpin doa di makam itu, lalu diamini oleh para warga. Setelah itu warga pulang dan diikuti oleh Yanto serta Pak Sanusi dari belakang. Sangat membahayakan akidah kita ya nak Yanto, kalau kita percaya yang sudah mati itu berubah menjadi pocong. Benar sekali Pak Haji, bahkan kita akan tergelincir karena percaya hal itu. Lunturlah ibadah yang kita jalankan selama ini. Makanya saya luruskan agar warga paham bahwa yang mati tidak akan kembali ke dunia, melainkan itu adalah jin fasik yang merubah wujud dari si mayit karena memanfaatkan situasi. Terima kasih nak Yanto atas saran dan dakwah kepada para warga, sehingga warga banyak yang paham karena melihat sendiri di depan mata mereka. Penjelasan-penjelasannya Yanto sangat detail. Saya hanya meluruskan saja Pak Haji, dan saya akan kembali melanjutkan perjalanan ke Gunung Lawu. Insya Allah jin itu tidak akan kembali meneror warga lagi. Saya sarankan Pak Haji sebagai RT dan sangat dihormati oleh para warga. Saya mohon gelar kegiatan keagamaan seperti membaca Al-Quran bersama di masjid atau kegiatan keagamaan lainnya, membuat desa ini menjadi berkah. Dan insya Allah Allah akan melindungi desa ini Pak Haji. Insya Allah nak Yanto, saya akan menjadikan kegiatan keagamaan kepada para warga dan akan mencari ustadz untuk membimbing para warga belajar ilmu agama secara baik dan benar. Amin. Alhamdulillah Pak. Ya sudah, saya izin untuk melanjutkan kembali perjalanan ke Gunung Lawu. Semoga Bapak diberikan kesehatan dan umur panjang, banyak rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Amin nak. Waalaikumsalam. Akhirnya Yanto pun melanjutkan kembali perjalanannya dengan selalu beristighfar dan bersolawat, mengarah menuju ke Gunung Lawu yang sudah nampak di depan matanya. Yanto merasa bersyukur di setiap perjalanannya. Dia mendapatkan hikmah pembelajaran dan dia juga sangat menikmati perjalanannya dengan ucapan Alhamdulillah yang selalu diucapkan di hatinya. Kini Yanto harus ke puncak Gunung Lawu untuk menancapkan paku ke-8. Itu membuat perjalanannya semakin dekat ke akhir.
dan tugas Yanto sebagai musyafir akan segera selesai. Akankah ada halangan atau rintangan untuk Yanto ketika menaiki Gunung Lawu untuk menancapkan paku ke-8? Semoga ada ya, biar seru. Demikian cerita Nina Bobo kali ini. Semoga bisa menghibur dan bisa menjadikan renungan untuk kita, serta mengisi waktu sebelum tidur kalian. Terima kasih untuk teman-teman sekalian yang telah menyimak episode Ada Apa Gerangan. Semoga bisa tidur lebih nyenyak. Yang masih melek, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, kita jumpa di episode selanjutnya. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.